yaitu perilaku kepemimpinan. Pada akhir 1940-an, sebagian besar penelitian kepemimpinan telah bergeser dari teori sifat paradigma ke paradigma teori perilaku yang berfokus pada apa yang pemimpin mengatakan dan pemimpin melakukan. Lalu perilaku kepemimpinan berdasarkan sifat. Meskipun ahli teori perilaku fokus pada perilaku, penting untuk menyadari bahwa perilaku kepemimpinan didasarkan pada sifat dan keterampilan mereka. Jadi, sifat dan perilaku berjalan seiring atau teori kepemimpinan sifat mempengaruhi perilaku teori kepemimpinan. Oke, selanjutnya yaitu leadership grid theory. Yang pertama yaitu the impulsive leader, yaitu memiliki kepedulian yang rendah terhadap produksi dan manusia. Pemimpin melakukan hal minim yang diperlakukan untuk tetap bekerja di posisi itu. Yang kedua, the authority complex leader, yaitu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap produksi dan memiliki kepedulian yang rendah terhadap manusia. Yang ketiga, the country club leader, yaitu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap manusia dan kepedulian yang rendah terhadap produksi. Pemimpin berusaha untuk menjaga suasana yang bersahabat tanpa mempedulikan untuk produksi. Yang keempat, yaitu the middle of the road leader, adalah memiliki perhatian yang seimbang dan sedang untuk produksi dan manusia. Pemimpin berusaha untuk mempertahankan kinerja dan moral yang memuaskan. Yang terakhir, the team leader adalah memiliki kepedulian yang tinggi baik terhadap produksi maupun manusia. Pemimpin ini berusaha untuk kinerja maksimal dan kepuasan karyawan. Menurut Black, Morton dan Max Cash, adalah gaya pemimpin tim umumnya paling tepat untuk digunakan dalam segala situasi. Teori motivasi konten, yaitu fokus pada menjelaskan dan memprediksi perilaku berdasarkan kebutuhan orang. Teori ini didasari dengan alasan utama orang melakukan apa yang mereka lakukan untuk bertemu kebutuhan atau keinginan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami kebutuhan motivasi konten teori ini. Orang menginginkan kepuasan kerja, dan mereka akan meninggalkan satu organisasi ke organisasi lain untuk memenuhi kebutuhan ini. Kunci dari kepemimpinan yang sukses ialah memenuhi kebutuhan karyawan sambil mencapai tujuan organisasi. Di teori motivasi ini terdiri dari beberapa klasifikasi dan spesifikasi. Saya akan membahas dari klasifikasinya terlebih dahulu. Yang pertama, content motivation theory, yaitu fokus pada menjelaskan dan memprediksi perilaku berdasarkan motivasi kebutuhan karyawan. Yang kedua, process motivation theory, yaitu fokus pada pemahaman bagaimana karyawan memilih perilaku untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, reinforcement theory, yaitu mengajukan bahwa perilaku dapat dijelaskan, diprediksi, dan dikenali melalui konsekuensi untuk perilaku. Oke, selanjutnya saya akan membahas spesifikasi dari content motivation theory. Yang pertama, hierarchy of needs theory, yaitu mengajukan agar karyawan dimotivasi dari 5 tingkat kebutuhan. Yang kedua, two factor theory, mengajukan agar karyawan dimotivasi oleh kebutuhan yang tingkatannya lebih tinggi, bukan kebutuhan yang tidak lebih rendah. Yang ketiga, accurate needs theory, mengajukan bahwa karyawan dimotivasi oleh kebutuhan mereka akan prestasi, kekuasaan, dan afiliasi. Saya akan membahas lebih dalam dari spesifikasi konten motivasi teori ini dari hierarki kebutuhan, yaitu mengajukan agar dimotivasi melalui 5 tingkat kebutuhan, yaitu pertama, kebutuhan fisiologis. Ini ialah kebutuhan primer atau dasar manusia seperti udara, makanan, tempat tinggal. Lalu yang kedua, kebutuhan rasa aman.
Setelah kebutuhan fisiologi terpenuhi, individu mulai memikirkan tingkat keselamatan dan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan rasa memiliki, yaitu meliputi pada aspek sosial, meliputi rasa cinta, persahabatan, kasih sayang, dan kepemilikan akan sesuatu. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Setelah kebutuhan sosial terpenuhi, individu berfokus pada ego, status, harga diri, pengakuan atas prestasi, dan perasaan percaya diri dan prestasi. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. 5 kebutuhan tertinggi ialah untuk mengembangkan potensi penuh seseorang. Untuk melakukannya, seseorang mencari pertumbuhan, pencapaian, dan kemajuan. Selanjutnya, saya membahas mendalam tentang faktor teori. Pada 1960-an, Frederick Herzberg menerbitkan teori 2 faktornya. Herzberg menggabungkan kebutuhan tingkat rendah ke dalam satu klasifikasi yang disebutnya kebersihan atau pemeliharaan, dan kebutuhan tingkat yang lebih tinggi ke dalam satu klasifikasi yang disebut motivator. Teori 2 faktor mengajukan bahwa orang dimotivasi oleh motivator daripada faktor pemeliharaan. Maintenance extrinsic factor. Faktor maintenance disebut juga motivator ekstrinsik karena motivasi datang dari luar orang tersebut dan pekerjaan itu sendiri. Motivator ekstrinsik termasuk gaji, pekerjaan, keamanan, dan hak milik, kondisi kerja, tunjangan, dan hubungan. Lalu motivator intrinsik faktor. Motivator disebut motivator intrinsik karena motivasi berasal dari dalam diri seseorang melalui pekerjaan itu sendiri. Motivator intrinsik meliputi prestasi, pengakuan, tantangan, dan kemajuan. Faktor-faktor ini terkait dengan pertemuan tingkat yang lebih tinggi kebutuhan dan lebih baik dalam motivasi daripada faktor ekstrinsik. Teori motivasi proses. Teori ekuitas terutama adalah teori motivasi J. Stacey Adams, di mana orang dikatakan termotivasi untuk mencari keadilan sosial dalam imbalan yang mereka terima atas kinerja mereka. Teori ekuitas mengusulkan bahwa orang termotivasi ketika masukan yang mereka rasakan output yang sama. Contoh dari teori ekuitas yaitu 1. Memberi penghargaan secara adil kepada orang. Yang kedua, motivasi dengan teori ekuitas. Teori harapan. Teori harapan didasarkan pada rumus Victor Virum. Motivasi sama dengan harapan X instrumentalitas dan valensi. Teori harapan mengusulkan bahwa orang termotivasi ketika mereka percaya pada mereka dapat menyelesaikan tugas mereka akan mendapat hadiah, dan hadiah untuk melakukan itu tugas badan dengan usaha.